Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurmayanti dari kelas 12-7 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi KD 3.5 dan KD 4.5 melejitkan diri dan memaksimalkan potensi kerja keras dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. A. Kerja keras. 1. Kerja keras dan tanggung jawab merupakan akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Kerja keras adalah melakukan kegiatan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. 3. Kerja keras juga diartikan bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan waktu secara optimal. 4. Bekerja keras merupakan syarat utama untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. 1. Perilaku yang mencerminkan bekerja keras. Mengerjakan sesuatu secara maksimal dan penuh kesungguhan. Tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya dilakukan dengan baik. Tidak menunda-nunda suatu pekerjaan dan diselesaikan tepat waktu. 2. Hikmah bekerja keras. Dapat mengembangkan kemampuan diri dan dapat membentuk kepribadian diri yang memiliki sikap tanggung jawab. Mampu mengangkat derajat dan martabat sebagai manusia dan meningkatkan taraf hidup seorang muslim dalam hidup bermasyarakat. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kerja keras merupakan bagian dari akhlakul karimah. 3. Cara membiasakan perilaku kerja keras. Saat bekerja dan berusaha, hendaknya diniatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengawali pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Lakukan semua tugas dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati, serta mengakhirinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan serahkan hasil usaha dan ikhtiar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ciri-ciri sikap kerja keras. Tekun diartikan dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Ulet diartikan dengan kuat, tidak mudah putus asa, tidak getas, dan tidak rapuh. Teliti diartikan secara cermat, saksama, dan hati-hati. B. Tanggung jawab. Hidup ini selalu terikat dengan dua hal, yaitu hak dan kewajiban. Hak sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban, dan muslim yang baik tidak akan menuntut haknya sebelum melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai berikut. 1. Beban kewajiban suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan ketentuan. 2. Sikap seseorang dalam bentuk kesediaan dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban yang diterimanya. Islam menggariskan bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai berikut. 1. Tanggung jawab terhadap agama meliputi seorang muslim jika sudah mengikrarkan syahadat. Sebagai realisasinya diantaranya A. Meyakini kebenaran Islam. B. Mempelajari agama Islam. C. Mengamalkan ajaran Islam. D. Mendakwahkan agama Islam. 2. Tanggung jawab terhadap diri sendiri meliputi A. Islam melarang keras merusak diri sendiri sehingga merugikan fisik, moral, dan mental. B. Islam tidak membenarkan seseorang yang lahiriahnya baik dan terpuji, sementara jiwa dan batinnya rusak. C. Islam menganjurkan kebahagiaan diri harus diupayakan terlebih dahulu, baru ke pihak lain dengan baik meninggalkan tanggung jawab kepada diri sendiri. D. Menyeimbangkan antara memenuhi hak diri dan tanggung jawab kepada orang lain. E. Nyawa adalah amanah, karenanya Islam melarang keras membunuh atau bunuh diri atau menempuh jalan tercela. 3. Tanggung jawab terhadap keluarga meliputi A. Pemenuhan hak pribadi dan tidak boleh merugikan pihak lain. B. Setiap pribadi yang menjadi bagian dari keluarga masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. C. Menempatkan urutan kedua tanggung jawab kepada keluarga
setelah kepada diri sendiri dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. 4. Tanggung jawab terhadap pekerjaan. Bekerja adalah bagian dari kehidupan. Oleh sebab itu, Islam mendorong setiap umatnya untuk berusaha keras mencari nafkah atau bekerja. Banyak jenis tanggung jawab dalam pekerjaan, di antaranya A. Melakukan pekerjaan dilandasi dengan tanggung jawab, ikhlas, dan harus disenangi. B. Diusahakan hasil pekerjaan mendekati sempurna. C. Dilarang bermalas-malasan karena menjadi sumber kemiskinan dan keburukan. 5. Tanggung jawab terhadap masyarakat meliputi A. Setiap muslim memiliki kewajiban mencegah kemungkaran dan kemaksiatan yang akan merusak tata nilai pada kehidupan di masyarakat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, dan jika tidak bisa maka dengan lisannya, dan jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. B. Setiap muslim wajib beramar ma'ruf nahi munkar, menyeru berbuat kebaikan sekaligus melarang berbuat munkar. C. Setiap muslim harus menyadari kedudukannya sebagai rahmat bagi semesta alam. 6. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara meliputi A. Menegakkan keadilan dan kebenaran di tanah air tercinta sebagai panggilan agama. B. Mencintai bangsa dan negara serta mentaati perintah pemimpin. C. Ikut serta membela dan mempertahankan kemerdekaan negara. D. Berperan serta mengisi dan mensukseskan pembangunan di segala bidang. C. Kaitan perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kerja keras adalah akhlak Islam yang menghiasi kehidupan umat Islam di masa lalu, namun sudah memudar pada generasi masa kini. 2. Kejujuran adalah karakter yang dapat melahirkan kebaikan dan kesuksesan. 3. Kejujuran mengantarkan pengakuan terhadap realitas bahwa dalam kehidupan ini terdapat banyak keragaman pluralitas. 4. Kejujuran merupakan modal memikul amanah kepada manusia. 5. Menyia-nyiakan kehidupan berarti khianat, yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran. 6. Sikap tanggung jawab ditunjukkan dengan cara berlaku amanah, kejujuran, dan mencederai amanah berarti khianat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.